Selamat siang, Warupina. Oke, apa kabar nih? Lagi santai sambil nunggu jam makan siang dengan keluarga ya? Iya benar. Oke, ini kita mau bincang-bincang nih terkait gimana tuh bisa sampai punya dua bisnis sekaligus di Lampung. Ada Hotel Grand Anugrah, terus ada juga di sini Anugrah Express ya. Oke, itu awal mulanya gimana tuh? Jadi gini, kita ini sebenarnya keluarga saya itu aslinya Palembang. Di Palembang kita buka Hotel Anugrah. Namanya itu pertama kita pionernya kita itu di Palembang, namanya Hotel Anugrah. Lalu papa saya akhirnya mau mengembangkan ke Bandar Lampung. Nah itu yang pertama kita buka dulu adalah Grand Anugrah Hotel. Oke. Di Jalan Raden Intan. Terus karena lokasi yang sangat strategis, permintaan kamar sering full mbak. Nah, jadi itu akhirnya kita kepikiran lah untuk buka Hotel Anugrah Express. Oke. Itu sebelum dapat kepercayaan dari orang tua, mungkin proses pembelajarannya gimana? Apakah dari Grand Anugrah yang di Palembang di sana sudah diberikan mungkin posisi apa terlebih dahulu untuk belajar seperti itu? Nah, jadi saya gini, saya itu sebenarnya dipercayakan ke lebih ke finance-nya. Makanya kemarin saya kuliahnya sempat ambil jurusan finance. Nah, tapi setelah waktu kuliah itu saya merasa kayaknya saya cocok nih ngerasanya di business dan manajemen. Oke. Jadi akhirnya pas sekolah saya gali, karena saya kuliahnya di luar negeri, konten di Indonesia, akhirnya papa saya ya udah kamu bantu yang di Lampung aja. Oke. Berhubung papa dan om saya itu udah bantu yang di Palembang. Oh, jadi tuh tanpa sama sekali kita tahu terlebih dahulu yang di Palembang, mungkin menduduki jabatan terlebih dahulu di sana ya? Nah itu lucunya di situ. Jadi di Palembang saya belum pernah kerja. Jadi papa saya bilang kayaknya Lampung ini kamu bisa partner sama Kokomo nih mengontrol operasi yang di Lampung. Berarti pada saat kesini memang sudah operasional? Sudah operasional. Oke, sudah berjalan dengan kakak? Sudah berjalan dengan kakak. Oke, mungkin dalam prosesnya kita melihat perkembangan hotel kan makin kesini makin banyak ya. Untuk bisa bersaing sehat gitu, apa dari kita yang bisa kita lakukan untuk di bisnis ini? Oke, kalau itu saya rasa yang paling pertama adalah selalu konsisten ya, konsisten untuk memberikan fasilitas yang terbaik, kenyamanan itu yang pertama untuk membuat customer itu selalu senang dengan kita, gitu, selalu puas dengan fasilitas kita. Juga mungkin ditambah dengan inovasi baru seperti misalnya dengan restoran kita keluarkan menu baru, juga mungkin peremajaan kamar-kamar, jadi mengikuti perkembangan zaman juga. Oke, jadi kita di hotel tidak hanya bisa menikmati sajian standar aja ya, banyak menu pilihan yang disediakan. Benar. Oke. Terutama di Grand Anugrah ya, di Grand Anugrah banyak sekali variasinya dari yang Chinese style, Western, juga ada dimsum, suki, kita ada pempek juga. Oke, kalau secara pribadi gimana nih untuk membangun dan mengembangkan gitu, biasanya idenya lebih ke melihat kondisi atau mungkin kita butuh liburan dulu gitu? Kalau itu sebenarnya dua-dua sih ya, karena kalau misalnya kita tetap berkutat di ya lingkungan ini aja, kita nggak akan ada Perbandingan ya? Iya, perbandingan dan pengetahuan baru. Kenapa itu juga saya sama Koko dan om saya pun kita selalu studi banding dengan hotel-hotel yang ada di kota-kota lain. Kita cari inspirasi seperti itu. Kalau untuk konsep yang di Anugrah Express sendiri ini gimana nih? Konsepnya ini lebih ke budget hotel. Kita cuma ada 27 kamar di sini. Kalau dibandingkan Grand Anugrah itu ada 81 kamar. Jadi untuk dari segi sendiri kecil ya, tapi lebih terjangkau juga ketimbang yang Grand Anugrah. Terus dengan jadi di sini bedanya kita nggak ada coffee shop. Coffee shop kita ini dialihkan sebagai Newton Coffee. Nah di sini kita spesialnya ini ada kopi-kopi kita yang kita goreng sendiri di rumah. Oh, jadi memang produksi sendiri dari kita ya? Sendiri. Tidak mungkin bekerja sama dengan outlet kopi tentu. Oke, nah itu kan termasuk ide tuh. Kenapa bisa muncul ide seperti itu, dari mana mungkin? Karena ya, ini lebih ke kakak saya tadi yang paling besar. Kakak saya ini memang
melihat mungkin peminat kopi sendiri. benar, dan dia sendiri penikmat kopi. Oh, iya, Jadi iya. dia mau mendalami kopi, akhirnya dia tertarik lah kenapa kita nggak coba buat kopi kita sendiri. Akhirnya dia mulai beli biji kopi dari berbagai daerah di Indonesia, lalu coba goreng sendiri. Nah akhirnya kita pakai di Newton Coffee ini dan juga yang ada di Palembang. Oke, kalau mengenai konsep di sini sendiri seperti apa? Konsep di sini sendiri lebih ke saya bilang industrial minimalis ya. Jadi perpaduannya warnanya lebih yang ke earth tone kayak abu-abu hitam, lalu kita pakai unsur kayu, lebih ke ya minimalis industrial. Kayak Ya. kalau inspirasi sendiri kita dapat dari mana? Kalau Untuk ini sebenarnya dari mungkin perjalanan kita pada saat keluar negeri gitu melihat. campuran lagi ya balik-balik ya rasa saya, karena kita ini karena udah buka outlet yang di Oke. Palembang dengan konsep yang nuansa rindang hijau gini dan dicampur dengan kayu-kayu. Nah kayaknya lebih ke papa sama om saya yang mengeluarkan inspirasi itu. Kita pengennya tuh kayak serasa Nyaman di rumah gitu ya. gitu, kafe yang nyaman, yang rindang seperti itu. Makanya kita buat konsepnya seperti ini, dan akhirnya yang dilakukan pun mengambil unsur-unsur yang udah outlet yang udah ada di Palembang. Kalau background pendidikan sendiri berarti manajemen saat ini. Kalau saya sebenarnya lulusan finance, keuangan, cuman karena finance itu kan sendiri adalah bagian dari bisnis ya. Jadi saya pun pernah mengambil kelas-kelas seperti marketing maupun manajemen. Jadi klub ya Iya. dengan yang dijalanin saat ini. Benar. Ini kan kalau melihat usahanya lebih banyak waktu luang untuk keluarga. Biasanya menghabiskan waktu dengan keluarga tuh seperti apa? Sekarang masih single kan terlebih? Iya, masih single. Jadi kalau untuk keluarga sih, karena saya kan sendiri tinggal di luar kota yang tidak barengan dengan orang tua saya, jadi saya ketemunya mungkin lebih waktu traveling. Jadi kita ngumpul misalnya di Jakarta gitu, jalan-jalan atau sekedar ngumpul aja di rumah gitu, kayak melepas rindu gitu ya di rumah. Juga bisa waktu lagi sembari jalan-jalan. Kalau pribadi mungkin lebih suka nonton kah atau traveling gitu? Kalau saya traveling saya suka, saya sangat benar-benar enjoy traveling. Juga saya senang menulis blog. Jadi untuk waktu luang saya biasanya saya habiskan menggunakan sosial media untuk menginspirasi orang-orang. Itu masih efektif berjalan sampai saat ini? Masih Menulis di blog? benar, Oke. masih. Itu biasanya seputar apa yang kita bahas? Apapun? Atau seperti Saya apa? biasanya bahasnya traveling karena balik lagi saya Berarti suka kegiatan pas traveling. kita traveling ya? Iya, jadi kayak contoh misalnya tempat-tempat yang saya mampir, makanan yang saya coba itu saya rangkum. Jadi travel guide ya buat teman-teman gitu yang belum kan kadang orang minta gimana nih kalau ke kota sini apa yang harus dikunjungin, apa yang harus dimakan. Nah itu saya rangkum akhirnya. Terus juga fashion, saya juga suka fashion, jadi kadang berbagi sedikit, bekerja sama dengan local brand juga gitu. Semacam brand ambasadornya seperti itu atau seperti apa? Iya, jadi lebih ke kolaborasi gitu Oh, sementara oke. ini. Jadi belum benar-benar Bisa jadi ambasador. bisnis ke depan ini sepertinya. Iya, jadi kayak kita jalan dua aja gitu. Rasanya saya jalanin usaha keluarga sambil mencoba mengeksplor diri sendiri, senangnya di mana. Tips untuk milenial nih, untuk mungkin kita kan bekerja bisa dimanapun. Benar. Tipsnya seperti apa kalau dari kita pribadi? Kalau tips saya untuk milenial, saya sendiri milenial. Iya. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Jadi keluar dari zona nyamanan kita ya, gitu. Walaupun dimanapun kita mau di kantoran, mau kerja apapun itu menurut saya ya akan ada bagian kita yang belum tereksplor. Jadi jangan takut untuk mengeksplor itu dan terus berkarya ya dari apa yang kita punya. Jangan dari yang nggak usah ngomongin kita nggak punya dulu deh gitu. Jadi pokoknya dari dalam diri kita tuh saya percaya pasti ada yang kita bisa kembangkan, bisa berguna bagi orang lain. Nah saya gimana ya, saya mau encourage kita semua untuk bisa membagikan itu. Oke, terima kasih nih waktunya Mbak Vina. Siap. Iya.